Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، اتقوا الله تعالى في السر والعلن وراقبوه فإنه معكم بعلمه واطلاعه. Jamaah salat Id yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian kita ataupun ketika kita berada di tengah halayak ramai, dan hadirkanlah pengawasan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ucapan dan perbuatan kita, karena sesungguhnya Allah senantiasa membersamai kita dengan ilmu dan pengawasannya. Kemudian jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tunaikanlah hak terbesar yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita, yang keberuntungan kita di dunia dan keselamatan kita di akhirat tergantung padanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa inna haqqallahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Sesungguhnya hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya, bahwasannya mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Adapun hak hamba yang akan Allah tunaikan apabila mereka menjamin hak Allah Subhanahu wa taala mereka tunaikan, Allah tidak akan pernah menyiksa mereka yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka perhatikanlah perkara tauhid kita, perhatikanlah seluruh ibadah kita, hadapkanlah wajah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, manasikku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan hamba-hambanya. Wa bidzalika umirt, dan untuk merealisasikan perkara itulah aku diperintahkan. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kemudian lihatlah, jangan sampai ada noda kezaliman yang paling agung di dalam catatan amalan kita. Jangan biarkan ada secuil pun kesyirikan menodai kemuliaan ibadah kita, karena sesungguhnya kesyirikan adalah pembatal amal yang menjadikan salat kita, puasa kita, dan seluruh amal ibadah kita yang lain tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala terima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Summa as-salata ayyuhal ibad. Kemudian perhatikanlah salat kita jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, karena sesungguhnya bagian porsi daripada agama kita pada diri kita sesuai dengan kadar dan porsi salat kita. Maka perhatikanlah, sesungguhnya salat kita adalah tiang dari agama yang agung ini, dan dia merupakan rukun Islam yang paling penting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjaga salatnya, maka baginya cahaya di hari kiamat. Salat akan menjadi bukti keimanannya, dan salat akan menjadi sebab keselamatannya. Adapun mereka yang menyia-nyiakan salat mereka, maka tidak ada cahaya, tidak ada bukti, dan tidak ada keselamatan baginya di hari kiamat kelak. Dan ketahuilah, salat merupakan amalan pertama yang seorang hamba akan Allah hisab di atasnya. Jika salatnya baik, maka diharapkan seluruh amal ibadahnya yang lain pun akan baik. Namun celaka, sungguh celaka orang-orang yang salatnya rusak. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian perhatikanlah jamaah sekalian, perhatikanlah keadaan hati kita, karena sesungguhnya hati kita adalah penjamin kebaikan seluruh organ lain di dalam tubuh kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahiyal qalb. Sesungguhnya di dalam jasad seorang hamba terdapat segumpal daging, yang apabila daging itu baik-baik seluruh anggota tubuhnya, namun apabila daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Hati merupakan pemimpin untuk setiap organ di anggota tubuh kita yang lain. Kepadanya lah mereka taat dan tunduk. Maka perhatikanlah keistiqomahan hati kita. Kemudian setelah kita mampu menata hati kita di atas tauhid, kita menata hati kita di atas petunjuk dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mampulah untuk menjaga lisan-lisan kita dari segala sesuatu yang mampu mengundang dan mendatangkan kemurkaan Rabb kita. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bisa jadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi seseorang mengucapkan sebuah ucapan yang dia anggap hina, yang dia anggap kecil, dia tidak pedulikan. Namun karenanya ia tersungkur ke dalam neraka jahanam sejauh jarak antara timur dan barat. Na'udzubillahi ta'ala. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, peganglah, lazimi lisan kita di atas perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, karena sesungguhnya seorang hamba mengucapkan sebuah ucapan yang di dalamnya terdapat keridhaan Allah, dia tidak anggap sebagai ucapan yang besar, namun dengannya Allah Subhanahu wa taala ridha, Allah ridha kepadanya sampai hari kiamat ditegakkan. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dua organ di dalam tubuh kita ini kecil ukurannya, besar pengaruhnya terhadap keimanan seorang hamba. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak mungkin jemaah sekalian, tidak akan pernah istiqomah keimanan seorang hamba sampai hatinya dia istiqomahkan, dan tidak mungkin ia mampu mengistiqomahkan hatinya sampai lisannya dia istiqomahkan. Maka perhatikanlah jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan,
Hidupkanlah hati-hati kita dengan cahaya keimanan. Berikanlah nutrisi bagi hati-hati kita dengan ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, dan hiasilah lisan-lisan kita dengan kalimat-kalimat indah, dengan al-kalimatut thayyibat yang Allah Subhanahu wa taala ridhai atas kita. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Kemudian jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari seluruh orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka, dan sebagai balasannya Allah mempersiapkan bagi mereka surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Maka tunaikanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan tinggallah apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Jadilah insan yang senantiasa bertakwa kepada Allah, dan ketahuilah, untuk bisa taat di atas perintah Allah, untuk bisa sabat, untuk bisa kokoh di atas agama Allah, kita memerlukan kesabaran. Hanya dengan kesabaran jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita mampu menunaikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena ketahuilah, surga dikelilingi dan dipenuhi oleh perkara-perkara yang tidak disenangi oleh jiwa-jiwa manusia. Sementara neraka dihiasi oleh perkara-perkara yang begitu elok di pandangan manusia, begitu memikat di hati-hati mereka. Tanpa kesabaran, kita tidak akan pernah mampu menghindari jebakan-jebakan syaitan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, memiliki kesabaran baik di dalam menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan dan larangan, ataupun di dalam menghadapi ketetapan dan takdir Allah, mereka akan diberikan ganjaran tak berbilang dan tak berbatas. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Kemudian jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, setelah kita memperhatikan keadaan diri kita, setelah kita mengikhtiarkan kesolihan dan ketakwaan di dalam diri kita, perhatikanlah keluarga kita, perhatikanlah anak keturunan kita, karena Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Perhatikanlah pendidikan anak kita, didik mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ajarkan kepada mereka sejak dini agama Allah Subhanahu wa taala, jadikan mereka mempelajari kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innakum kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian adalah pemimpin, dan semua kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Al-abu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang bapak adalah pemimpin di tengah keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia pimpin. Wazzaujatu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, dan dia pun akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang ia pimpin. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketahuilah, kebaikan putra-putri kita, kesalihan anak keturunan kita adalah usia kedua bagi kita semua. Baginya kebahagiaan dunia kita, untuknya kita menghabiskan sisa usia kita, maka jangan pernah lalaikan mereka, karena ancaman besar jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ar-ra'iyah thumma yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun 'ala ra'iyatihi lan yadkhulal jannah." Barang siapa yang Allah amanahkan kepadanya rakyat untuk dia pimpin, kita mulai dari konteks terkecil hingga yang terbesar, namun ia mati di hari ia mati dalam keadaan curang, tidak menunaikan amanat yang Allah embankan kepadanya, maka dia tidak akan pernah masuk surga. Maka perhatikanlah amanah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Pastikan mereka tumbuh dan berkembang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tengah berada di zaman fitnah, begitu mudah aksesnya jamaah sekalian. Fitnah bisa hadir di tengah-tengah kita dan anak keturunan kita tanpa kita benar-benar memperhatikan akibat buruk apa yang akan menanti kita di kemudian hari. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Kemudian perhatikanlah wahai para muslimah, perhatikanlah wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala,
Tunaikanlah hak Allah Subhanahu wa taala. Tunaikanlah hak Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah wajibkan kepada kaum wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi babiha syi'ti." Jika seorang wanita telah menunaikan salat 5 waktu yang Allah wajibkan atas mereka, menunaikan puasa Ramadan yang Allah fardukan atas mereka, mereka menjaga kehormatan dan kemaluan mereka, mereka taat terhadap perintah dan arahan suami-suami mereka selama tidak mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah. Jika mereka menunaikan hak yang Allah wajibkan atas mereka, dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu surga manapun yang kalian kehendaki. Perhatikanlah wahai para muslimah di satu sisi adalah sebaik-baik perhiasan dunia, manakala kesolihan yang menjadi perhiasannya ketika ia hidup di dunia ini. Namun ketika ia mengambil selain kesolihan sebagai perhiasan, maka disitulah seorang wanita menjadi fitnah dan ujian. Ya ayyuhalladzina amanu innama azwajukum wa auladukum fitnah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, anak-anak kalian ada yang menjadi fitnah atau bahkan musuh bagi kalian. Maka perhatikanlah wahai wanita muslimah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, terutama di hari ini. Hindarilah sebab-sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Minal ikhtilati birrijal, dari percampur bauran antara laki-laki dan perempuan tanpa batas. Berhati-hatilah jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Fa innal mar'ata idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan. Jika seorang wanita telah keluar dari rumahnya, maka ia akan dihiasi oleh syaitan, akan dijadikan indah, terangkat kepadanya pandangan dan penglihatan, terpikat dan terpesona olehnya banyak di antara hamba Allah, sehingga tidak sedikit yang terjadi perzinahan akibat wanita yang tidak memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Kemudian jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tunaikanlah 6 perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin bagi siapapun yang menunaikannya surga. Idmanu li min anfusikum sittan adman lakumul jannah. Jaminlah bagiku dari diri kalian 6 perkara, maka aku menjamin bagi kalian surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usduqu idza haddatstum. Jujurlah ketika kalian berkata. Wa aufu idza wa'adtum, dan tunaikanlah, penuhilah ketika kalian berjanji. Wa addu idza tumintum, dan tunaikanlah amanah yang diberikan kepada kalian. Wa ghuddu absarakum, tundukkanlah pandangan kalian. Wa kuffu aydiyakum, kemudian jagalah tangan-tangan kalian dari apa yang Allah haramkan. Wahfadhu furujakum, dan jagalah kemaluan kalian dari perbuatan zina, dari segala bentuk kekejian. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketakwaan yang berusaha kita jadikan sebagai perbekalan kita di 29 hari yang silam, tidak berhenti hanya dengan berlalunya hilal Ramadan. Ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ibadah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, akan terus berlanjut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan, namun jauh lupa berpaling dari Allah Subhanahu wa taala di 11 bulan yang lain. Perhatikan jamaah sekalian, karena di antara tanda diterimanya amalan kita di dalam bulan suci Ramadan adalah ketakwaan yang kita bawa setelah Ramadan itu berlalu. Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang memerintahkan kita untuk memaksimalkan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, ia pula yang memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga haknya, bertakwa kepadanya, berakhlak mulia kepada hambanya di bulan-bulan yang lain selain bulan suci Ramadan. Kemudian jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kita terhadap hari di mana kita semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap jiwa akan diberikan ganjaran dari apa yang pernah mereka perbuat dalam keadaan tidak terzalimi sama sekali. Persiapkanlah bekal, karena kematian nyata. Kematian telah mendatangi manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Maka kematian pun pasti akan mendatangi kita. Pertanyaannya hanya kapan? Maka alangkah indahnya jika kematian itu datang kepada kita dalam keadaan husnul khatimah. Yang terpenting jamaah sekalian, mohonlah kepada Allah
agar Allah menerima amalan-amalan soleh yang kita lakukan, mengampuni dosa dan kemaksiatan, kekeliruan dan kekhilafan yang banyak kita lakukan. Hiasilah ibadah kita, hiasilah diri kita, hiasilah kehidupan kita dengan senantiasa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Tunaikanlah apa yang menjadi perintah Allah. Allah akan menunaikan janjinya atas kita. Kemudian perhatikanlah hak agung yang Allah Subhanahu wa taala mulai dengan dirinya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا وتضرعنا ودعاءنا وسائر أعمالنا وطاعاتنا واغفر لنا زلاتنا وخطايانا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأعاده علينا في أعوام قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله